Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam beberapa waktu belakangan ini, Isu Mansur tampak seakan-akan sebagai seorang profesional. Misalnya dia mau mengurus bisnis travel yang mengangkut jemaah dari kuburan menuju kuburan. Pariwisatanya pariwisata kuburan. Setelah itu beritanya hilang. Tidak tahu badan usaha apa yang dia pakai. Lalu muncul dia mau mengurus menjadi agen TKI. Karena dia dengar mungkin keputusan pemerintah mau mencabut moratorium. Maka akan dibuka kembali pengiriman TKI dan TKW kita untuk bekerja di negara-negara Arab. Khususnya di 3 negara Arab yang terlihat atau nampak sangat stabil dan pertumbuhan ekonominya hebat, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan atau Qatar. Lalu muncul juga, wah itu gedung milik Paytrend di Bandung mau dilelang oleh bank. Isu Mansurnya kemana? Gitu. Gimana kita memahami semua ini? Gitu. Semua ini bagi Isu Mansur hanya pengalihan isu. Ya pengalihan isu aja. Paytrend itu kan sudah ditutup. Tapi dia nggak mau ada jejak lagi di Paytrend. Ya kan? Supaya nggak ada tuntutan hukum atau gugatan terhadap uang yang telah dia miliki, yang telah dia nikmati menjadi milik pribadi dan keluarganya. Lalu yang mau ditutupi apanya? Kan gitu kan? Yang mau ditutupi apanya? Dia ingin menutupi supaya aktivitasnya, penambahan warung steak and shake itu jangan sampai ada yang menyoroti. Itu sebenarnya. Karena warung steak and shake-nya itu hanya itu yang bisa disebut oleh orang-orang sumber pendapatan Yusuf Mansur yang stabil. Kalau yang lain-lain itu nggak ada yang jalan. Nggak jalan itu. Lama-lama nanti kalau dia bubarkan gitu. Karena memang ya tujuan Yusuf Mansur dengan cerita-cerita itu dia dapat duit. Nggak ada tuh niat baiknya ingin mengajak masyarakat kaya sama-sama gitu. Oh tuh nggak ada. Nggak ada itu. Itu dikumpulkan uang gitu. Lalu berbisnis secara benar. Nggak ada. Dia itu dapat duit ya, dia ambil untuk diri sendiri, dia bawa lari. Bawa lari itu aja tujuannya. Kan memang membedakan pedagang dengan perampok atau pencuri itu kan yang pertama dengan tata cara kerjanya, kemudian niat dan tujuan baiknya, kan gitu. Kalau semua orang ya mencari duit, orang hidup namanya butuh duit. Tapi benar nggak cerita Yusuf Mansur? Kan itu yang diuji-uji orang terus gitu. Diverifikasi. Benar nggak ini gitu. Sekarang dia nggak punya tempat atau nggak punya panggung lagi untuk cerita halu-halu tentang sedekah. Halu-halu aja nggak ada dia tempat udah. Lalu kalau dia bisnis benaran, dia tuh nggak profesional dari dulu. Tujuannya itu ya selangkah dua langkah, 4 gulipat, uang hilang gitu aja dia. Kecuali punyanya sendiri. Milik sendiri lain ini. Misalnya ya di warung steak and shake itu milik dia sendiri itu. Dia pemegang franchise-nya gitu. Kebetulan dia dapat pengelolanya ya sudah terbiasa berbisnis di warung steak and shake itu. Jalan dengan baik dia. Tapi kalau semasa sendiri dalam pengalaman 15 atau 20 tahun dia mencari uang di luar jalur sedekah gitu. Nggak ada dia sukses. Saya makin kesini makin banyak kita dapat cerita gitu.
Yang dia tuju tuh misalnya orang-orang yang girah agamanya baru tumbuh. Wah itu sasarannya tuh. Banyak itu orang-orang yang tertipu oleh Yusuf Mansur tapi dia nggak mau masalah ini diperpanjang. Udahlah Pak Tafani nggak mau diperpanjang lagi. Sakit hati saya katanya. Nanti saya sakit hati sementara saya sedang belajar dan mengamalkan Islam. Ya kan repot kalau itu sakit hati gara-gara Yusuf Mansur ini atau sakit hati ya kok begini ya Islam kan begitu orang mulainya kan. Nah jadi dia terus bermanuver gitu. Nggak tahu sampai kapan ya. Sampai nanti pemerintah mungkin mengeluarkan larangan gitu. Atau dia dijebloskan ke dalam penjara gitu. Atau malaikat maut mencabut nyawanya. Kenapa begitu yang kita angkat gitu? Karena di tempat-tempat yang peraturannya berjalan baik, itu masyarakat diingatkan. Misalnya di negara tetangga kita ya, kok dia nggak bisa masuk ke sana gitu. Oh nggak bisa, jangankan dia, Yusuf Mansur ya, yang terus-terus mengait duit, oh itu cepat ditangkap itu. Yang di luar itu juga nggak boleh. Misalnya Habib, kita kalau maaf ya. Di Singapura coba-cobalah ceramah kalau nggak dimasukin kalau nggak dikerangkeng gitu. So, penjara, kenapa? Setelah dikaji oleh di situ namanya MUIS kalau nggak salah, Majelis Ulama Islam Singapura. Majelis Ulama Islam itu dia kaji itu siapa yang ceramah ini. Oh Habib ini misalnya kan. Dia pelajari setelah itu keluarlah keputusan gitu atau seruan. Misalnya orang ini nggak boleh lagi diundang berceramah. Gitu. Alasannya misalnya kalau nggak salah tuh ada 4 dulu tuh Habib nggak boleh berceramah. 1 bacaan Qurannya nggak lurus, gitu. Tajwidnya ada tuh katanya Habib jenggotnya pirang gitu. Itu bacanya nggak lurus walaupun orang menganggap dia wali. Misalnya dia baca Sabbihisma rabbikal a'la. Gitu. Dia keterlaluan gitu. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu dicatat oleh ulama di Singapura, ini bacanya nggak lurus. Terus bacaan Quran itu tidak standar dia, jadi nggak boleh lah orang ini diingatkan, dia juga nggak mau gitu. Ya kan? Walaupun katanya dia dapat ilmu dari bagi al-mugaddam, itu aja. Kalau yang pasti kan faqih al-muqaddam, itu yang pasti. Tapi dia nggak mau. Ah, itu satu. Yang kedua dia bercerita halu-halu gitu. Wah itu marah ulama itu. Yang ketiga kajian agamanya itu tidak sesuai dengan pemahaman kondisi masyarakat modern. Yang keempat dia hanya membangga-banggakan leluhurnya. Dan banyak lagi yang lain sehingga dilarang. Nah Yusuf Mansur berani nggak dia ceramah-ceramah misalnya ke Kuala Lumpur atau ke Singapura, ke Brunei kan dia mau balik top ini. Yang doanya bisa dikabulkan. Berani nggak dia? Pasti ditangkap dia. Banyak itu cerita halu-halunya nanti bisa dipersoalkan orang gitu. Ceritanya halu-halu. Kajian agamanya nggak ada yang standar. Gitu kan. Nah jadi sekarang keprofesionalan Yusuf Mansur itu ya kembali untuk dia buktikan bahwa dia itu tidak profesional. Akhirnya apa? Ya tujuan terakhirnya adalah bagaimana dia menambah warung steak dari uang-uang yang telah dia kumpulkan itu, tapi orang nggak ada protes. Nanti di sana nanti dia teriak-teriak aneh sukses, gitu kan? Ini dari Allah. Laksanakan urusan Allah, Allah akan mengurus urusanmu. Warung steak ini dibangunin oleh Allah, kan gitu-gitu kan? Yang orang nggak paham apa maksudnya. Gitu. Jadi kita ikuti terus manuver Yusuf Mansur ini, bagaimana dia mencoba menyelamatkan uang umat yang sudah dia ambil, lalu dia bangun warung steak and shake secara aman, dan dia mendapatkan keuntungan yang banyak di atas penderitaan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.